jujur saya masih applause untuk debater Islam ya. Maksudnya dari Quran yang hafal, dia punya Arabnya hafal, semuanya hafal, bawa dalil, bawa semuanya, dan mereka bisa buktikan. Mereka juga udah mengenal apps gimana caranya untuk memverifikasi. Kan verifikasi ini punya data tuh dari mana nih, buku mana, itu bisa. Tapi kayak Christian tuh gini loh, kita datang tuh have to come with a full armory. Jangan cuma bawa Alkitab doang. Yes. Atau cracknya Islam gitu, yang bisa kamu debatein gitu misalnya. Oh ya jelas dong. Saya kan di posisi Kristen. Saya kan maunya Islam yang kalah kan. Ya mestinya saya dukung yang menang dong. Salah atau benar punya saya harus menang. Tapi di Islam sangat hard to crack karena begini. Data mereka terikat dengan data yang lain yang bisa dikonfirmasi oleh data lagi. Jadi kalaupun dalil dan asumsinya jatuh atau hipotesisnya jatuh, datanya sendiri itu tidak bisa di-crack. Karena itu kalau kita ngerubah datanya mesti data dari mana-mana semua. Karena nggak bisa kalau ada data merelate ke data dan ikat ke data, apalagi ditambahin dengan dalil dan asumsi, itu tuh istilahnya kalau defense systemnya itu tuh complete gitu loh, itu tuh berlapis-lapis. Even if I can search for a loophole for a crack, aku akan kena stuck di bagian dimana data itu protecting each other. Nah itu tuh kita nggak bisa ngelawan. Bahkan ada data juga yang di kitab agama yang berbeda gitu, ada datanya juga. Iya gitu loh. Dan misalnya penjelasan kitab dan agamanya dan begini, yang paling nggak bisa ke crack yang pertama nih, the first defense of Islam yang nggak bisa ke crack adalah logiknya. Logiknya itu very almost perfect gitu loh. Jadi cara kita menjatuhkannya kalau kita mau adalah kita harus berusaha akal-akalin buat sampai ada cracknya. Nah itu emang ada nih teknik di debater. Kalau kita emang udah nge-scut banget, lawan kita tahu data nih, full data dia nih, kita tuh create a data, tapi kita bring from our side, kita keluarin datanya kita korbanin datanya untuk kita jadiin ini salah mereka. Tapi datanya dari kita nih. Tapi kan itu harus di-challenge lagi sama mereka. Betul. Masalahnya data itu bisa dihancurin dengan sisi mereka kalau mereka tahu, widih, I understand this data. Lo ngambil dari mana nih? Iya, lo ambil dari mana kan? Gue bisa jatuhin, saya ini data ke gue kan. Dan it's a risky move gitu loh, to put our data, kita keluarin data yang bisa membantu mereka, yang kita asumsikan, oh kayaknya ini bisa be a winning point, tipping pointnya kita untuk jatuhin mereka. Ini malah bisa menangin mereka. Nah itu salah satu caranya ya. Ya sekalinya ketahuan. Kalau ketahuan habis udah. Iya habis banget. Soalnya udah ketahuan banget palsu berarti kan. Iya ketahuan banget palsu dan ketahuan banget. Aduh ini mah kita giring bola kasih ke mereka istilahnya kan. Tapi menariknya begini memang teman-teman semua ya, bahwa Quran ini udah 1400 tahun. Ini ayat suci yang satu hurufnya pun ketika coba diganti aja ketahuan. Satu hurufnya A dan diganti diganti aja ketahuan. Karena apa? Karena yang ngapal itu hampir seluruh dunia. Jadi satu aja yang berbeda ketahuan. Dan ibaratnya jika pun ada Doraemon menghisap semua kitab suci di dunia, yang ada 10 sampai 15 menit berikutnya yang ada Quran. Kenapa? Yang hafal jutaan dan enggak berbeda. Iya. Jadi betul. Ketika kemudian ada orang datang dengan hadis atau hadis palsu sekalipun, orang tahu itu palsu. Kita kan datang ada hadis ini gini. Yang ngomong siapa hadisnya, orangnya gimana, riwayatnya apa, sanadnya apa. Itu diurut semua tuh, karena nggak semuanya bisa bicara hadis kan. Iya. Ini jadi ada historinya kalau dibuka itu historinya tuh lengkap gitu loh. Lengkap, ujungnya siapa, kan? Ini sanadnya ke siapa, ini sanadnya apa gitu. Dan nggak bisa dipotong. Jadi ketika misalnya dipotong orang ini, ujung sana tahu, ini ujungnya ke sana. Gitu. Nah, makanya Memang ibaratnya kalau sudah pernah ada cracknya pasti sudah banyak yang buat gitu cracknya. Dan again, crack terbesar dari perbandingan agama kalau misalnya Islam versus Christian adalah by the end of the time Christian, buku yang kita pegang Alkitab itu terjemahan yang diterjemahkan ratusan kali. Iya. Saya as a translator I know kalau kita ambil data terjemahan pasti ada nggak benernya. Karena kita akan melewati doktrin penerjemah yang sudah memegang kitab ini. Dari yang awalnya sudah diterjemahin. Masalahnya adalah Al-Quran itu sebenarnya ada bahasa aslinya. Iya, karena itu susahnya. Karena dalam bahasa asli misalnya kayak gini ya, dalam kita kayak mentranslatekan bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia. Nih, saya tahu cara translate untuk memberitahu supaya kita bisa berkomunikasi, supaya Anda bisa mengerti konteks dari Mandarin ini. Tapi karena saya tahu cara sebutin Mandarin ini, saya tahu nih, saya ngerti ini dari ujung sampai ujungnya artinya apa secara mendalam yang mungkin Anda belum tahu. Nah, itu juga saat kalau kita megang Al-Quran, kita ada bahasa aslinya. Pasti ada bahasa asli yang tidak terjemahkan 100%, karena ada itu namanya feel of the language. Bagi orang yang mempelajari literatur, mereka akan mengerti bahwa bagaimana caranya untuk mengetahui semuanya. Itu kenapa harus belajar bahasa asli. Karena beda, terjemahan itu hanya membantu.
Biar orang paham aja. Biar orang paham. Tapi kamu paham nggak? Kemungkinan enggak. Kemungkinan kamu tetap harus belajar bahasa aslinya karena tidak bisa dipahami kecuali kamu sambungin dengan logiknya sendiri. Nah itu yang paling susah di-crack gitu. Iya. Keabsahan kitabnya kita dan keabsahan kitabnya mereka sudah pasti kita tidak terlalu, karena kita terjemahan. By the end of the time it's a translator gitu lah yang mengerjakan itu. Dan translator dan kayak gini udah pindah tangan dari 100 translator itu, kata dari kayak gini bukan cuma berubah dari jadi E-I-O itu bisa berubah semuanya. Ya mungkin sebagai logik ya pernah ada ya acara quiz kata berkait misalnya gitu kan. 5 orang nih yang depan dibisikin ujungnya pasti salah. Betul. Ujungnya pasti beda penyampaiannya, karena udah lewat beda. Banyak otak. Bener, saringannya beda-beda. Tapi ketika kemudian 5 orang ini dibisikin dengan satu tulisan nih, tulisannya tetap dipegang, dia dibisikin, tapi tulisannya dipegang. Dia bisikin, nih tulisannya. Di ujung akan sama. Betul. Karena tulisannya nggak berubah dari ujung. Betul. Gitu. Jadi jangankan harus ngelewatin ratusan tahun ya. Iya. Di tempat waktu yang sama, di tempat yang sama pun bisa berubah. Betul gitu. sekali. Kadang-kadang orang kalau nitip duit bisa kurang, nitip omongan bisa lebih. Jadi teman-teman semuanya kadang-kadang kita nerjemahin desert sama dessert aja artinya beda. Tulisannya sama. Iya, kalau orang yang dengarnya posisi puasa kayak kita, kadang-kadang iya dessert pasti kan gitu. Tulisannya boleh sama gitu ibaratnya. Ngerti artinya bisa beda gitu. Itu dari theoretically kayak as form and debater view itu kita sudah akan susah menangnya. Istilahnya sudah berasa kan ada pros and cons right. Kita udah berada di bagian cons. Consnya udah datanya kurang nih. Terus kita mau bela, cara pembelaannya gampang, emang alibi dan asumsi. Tapi alibi dan asumsi pada akhirnya akan kalah dengan data karena levelnya memang berbeda. Begitu. Oh, jadi kalau emang ketika debate ini nyarinya menang, berarti pembenaran. Kalau ketika debate ini nyari kebenaran, maka udah kita oke, kalau emang situ benar gitu kan. Kalau nyarinya hanya untuk menangnya aja, akan jadi pembenaran. Iya, betul. Pembenaran aja yang dicari. Tapi again, untuk penilaian debate menang atau tidak itu ada skala-skala yang mesti dipenuhinya. Syarat-syaratnya tuh banyak banget untuk debate itu bisa dimenangi dalam satu pihak itu. Itu tuh, dan penilaian bukan 1, 2, 3, 4 itu 0,00 berapa. Jadi ketidaktepatan itu saya bisa diukur dengan seperti itu. Itulah kenapa debater saat saya dengar debater Islam versus Christian, jujur saya masih applause untuk debater Islamnya ya. Maksudnya dari Quran yang hafal, dia punya Arabnya hafal, semuanya hafal, bawa dalil, bawa semuanya, dan mereka bisa buktikan. Mereka juga udah mengenal apps gimana caranya untuk memverifikasi. Kan verifikasi ini punya data tuh dari mana nih, buku mana, itu bisa. Tapi kayak Christian tuh gini loh. Kita datang tuh have to come with a full armory. Jangan cuma bawa Alkitab doang. Bawa juga kitab-kitab beberapa yang bisa mendukung kita. Juga. Oh, Quran sih enggak ya. Siapa tahu dia belajar Quran untuk kemudian mendebat gitu. Tapi kebanyakan kalau Christian itu kita enggak boleh pegang Quran sih. Enggak boleh ya. So I understand kalau mereka enggak bawa Quran. Oke lah, I understand lah. Mungkin kalau bisa in your position juga I will not bring Quran gitu loh. Tapi kita harus bawa kayak King James Bible, kita mesti bawa. Yang lama-lama kita mesti bawa scripture-nya mesti bawa supaya kita ada kita bisa menvalidate ourselves gitu loh, menggunakan kitab yang lebih lama. Karena paling gampang adalah when a debater you come with a kayak ini tuh kitab yang udah ditranskrip sama kitab yang asli, dia akan serang kitab kita akan serang duluan. Jadi paling nggak kan harus datang dengan full armor, but they never did gitu loh. A lot of debater yang from the Christian never did. Mereka cuma datang dengan iman dan kitab. Oke, I appreciate, betul kita harus keimanan. Tapi kok pada saat itu harus baca ayat, kok iman kalian runtuh? Setipis itu kah imannya? Maksudnya saya sampai mikir kayak udahlah saya gantiin aja lah. Udah kamu turun aja. Saya aja gantiin gak apa-apa. Kristen paling enggak gini loh, you want to lose atau misalnya kita sampai akhirnya juga ayat kita bisa dibantah karena mungkin ada ayat yang bertentangan di dalam kitab kita ya, bukan dalam Al-Qur'an ya. Gak apa-apa. Show aja. It's fine. Terus pakailah mungkin hipotesis kayak atau apa atau conclusion di connect kayak sampai kita bisa mengclose-nya dengan baik. Jadi we still can bring the closure tuh, kita masih bisa memberikan sebuah conclusion. Ini conclusion kita. Bukan conclusion langsung kayak menghujat agama sebelahnya, bukan. Conclusion yang baik tuh kita tetap harus bilang iman kita tetap seperti ini karena emang kita dilindungi oleh undang-undang untuk memilih agama. And this is what we learn. Dan ini yang kita percayai. Gitu, tutup aja. Jadi sepakat untuk gak sepakat gitu ya? Iya, sepakat untuk menutup kayak gitu. Kalau kita bilang begitu, bagian Islam ya, bagian Muslimnya pasti berhenti. Iya. Karena you already close gitu loh. You make a conclusion, you make it close, fine, fair game, sudah.
Karena dalam Islam juga kan nggak boleh memaksa keyakinan lain gitu. Kemudian nggak boleh menyerang agama lain gitu. Kebanyakan debat tersebut karena undangan. Nggak maksudnya Islam juga nggak ngebuka, ayo gue debat sama lo, nggak boleh juga kan. Kita dilarang untuk menghina agama lain yang bahasan sih lebih seperti diskusi agama untuk enrich our knowledge. Kenapa sih harus ada diskusi agama itu? Karena a lot of orang-orang awam mungkin yang kayak they only go to church atau mereka cuma pergi ke mereka cuma sholat doang. Mereka kan juga butuh pengetahuan itu. Pengetahuan itu adalah digunakan dalam diskusi agama. Jadi diskusi agama itu jangan mikir kayak diskusi agama pasti ingin menang dan kalah dan lain-lain. Oke, itu versi debatnya ada menang dan kalahnya. That's half of the side. The other half of the side is you get a knowledge that you never get before in mungkin dari ustadz belum pernah diberitahu karena mungkin mereka tidak mempelajari kristologi dan lain-lainnya dan mungkin mereka tidak mempelajari sampai hadis yang dalam-dalam atau memberitahukannya secara langsung. Jadi it's a knowledge by the end of the time. It's a knowledge. Jadi kita mendiskusikan itulah kenapa in a discussion, even in a debate gitu loh. Kita itu we are not supposed to use any kind of emotional gitu. Because we are comparing our data, assumption, alibi dan make a conclusion. That's what our purpose there for gitu loh. Whatever happens on the table, stay on the table gitu. We don't bring it home. We don't bring it as an attack. Itu adalah sebuah diskusi. Dengan kita debat, kita tuh membuka semua poin-poinnya. Jadi Anda tahu poin yang Anda belum pernah dengar sebelumnya. I also know your side of view. Nah, side of view yang kita dengar ini harusnya kita gunakan untuk improve ourselves, evolve gitu loh. Because human, like if you don't really evolve dan tidak mau pingin tahu banget dengan kemampuan pengetahuan di luar sana, kita akan kalah dengan AI. AI sekarang tuh sudah mulai menyerap pengetahuan kita. Semua data orang diambil semua. Data semua udah diambil kan. Jadi kalau kemampuan kamu cuma bisa copy paste, cuma bisa ngikutin orang, ya siap-siap aja kamu bakal termakan oleh AI. A word that controlled by AI, right? Nah, jadi sekarang, but by the end of the time, AI is created by human. Dan human kelebihan utamanya adalah our brain is limitless gitu loh. By the way, itu kan tergantung usaha kan. Oke lah orang bilang capek, tapi kan IQ kita bisa ditingkatkan terus kan. Nah, itu yang harusnya kita pakai di pikiran gitu loh. When we get information, jangan langsung masukin hati, olah dulu di pikirannya. Make sense atau tidak. Hati kita terima dan tidak terima. Even if you're feeling emotional, kayak pas debat nih, terus di pasti ada emosinya. saling marah. Let me ask you, what's the point? Will you get the winning by that? No, you will only get humiliated. Dan even yang pertama ya kamu mungkin ucapan kamu benar jadi salah. Karena kamu emosi. Jadi lebih baik untuk dikontrol saja. By the end of the time, it's a discussion, it's a sharing of experience, of knowledge, point of view. You don't accept it, that's fine. But just hear it out, gitu loh. Not all point of view in this world is the same as ours. That's why we learn, gitu loh. One day, maybe this point of view might save your life. You never know. Ya, bener juga ya. Tapi memang udah pengalaman ke dunia debat ya. Jadi ibaratnya bisa tahu mana yang kira-kira di debatnya sehat atau bukan gitu kan. Betul. Kadang-kadang yang gini, debate mungkin ada dua sides sudah pasti ya gitu. Tapi yang nonton yang ambil pelajaran kebanyakan. Yang belajar yang nonton loh sebenarnya. Oh iya juga. Oh iya benar cari ya gitu. Dan itulah kenapa debate itu harus diadakan karena because when you know a knowledge, saat kita menjadi someone who know knowledge itu ada kewajiban pasti hukumnya harusnya kita tuh membagi pengetahuan kita. First for self development, when you share your talent, when you share your knowledge and everything, you are improving way 10 times faster dibanding kamu cuma ngebaca. Karena dengan itu kamu menguasai. Nah, kamu menguasai kemampuan kamu yang membesar itu the benefits for yourself, okay? Nah, benefits for others is that kayak gini lah paling gampangnya. Misalnya your experience, your sharing, or your pain from your past and everything, or even like from your experience changing religion or anything, mungkin one day will become a guidelines for other people's survival. Nah, benar juga. Itu you already do good things to this world. Anggaplah kita tidak percaya Tuhan ya. Itu sudah pahala istilahnya. Minimal udah diinfokan gitu kan. Minimal sudah kamu infokan dan minimal sudah kamu bantu dan bisa digunakan oleh orang banyak. Jadi kan it's a very multiple effect benefits gitu loh. Kita nggak pernah tahu efeknya instan atau enggak, sekarang atau bukan gitu. And what's the ruginya dari itu? It's a very good idea. That's how we evolve as a human being gitu loh. Siapa tahu diskusi kita ini baru ditonton orang misalnya 2-3 tahun yang lalu berikutnya gitu, kemudian dia baru dapat iya benar juga ya misalnya gitu. Kita kan nggak pernah tahu gitu. Yang perlu kita lakukan effort kita aja. Nanti hasilnya tentunya juga kita nggak pernah tahu ya Allah bawa kemana, orang yang dengar siapa, yang dapat hikmah siapa gitu ya. Tapi menarik tadi obrolan mengenai AI gitu ya. Lama-lama kalau kita nggak terus nyari, kita kalah sama AI. Memang kita unlimited ya. Tapi proses pencarian AI unlimited juga pencariannya ya. Kalau kita kan suka berhenti nyari.
Dan AI itu memorinya sudah pakem ya. Memorinya tinggal diketik P keluar P semua Benar, keluar P. benar. Sedangkan otak kita tidak doesn't really works that way gitu loh. We can evolve. Kita bisa mengembangkan ide-ide baru bisa kayak langsung split up langsung pecah. Tapi kalau untuk kita men-trap memori yang 5 tahun sebelumnya, waduh kita butuh mikir dulu. AI nggak perlu, udah ada tinggal langsung di ketik. call langsung jadi. Fast lah. Secara kecepatan mereka lebih cepat. Cuma kalau kitanya ini berhenti untuk nyarinya secara pribadi, malas belajar lagi, malas eksplor lagi. Nah itu mungkin yang jadi kalama AI kan terus tuh, dia terus nambung AI data. Berkembang, betul. Kita kadang-kadang yang bikin kita kalama AI ya kitanya sendiri karena kita nggak gali gitu ya. Jadi terus cari informasi-informasi yang lebih banyak lagi, bahkan mungkin di luar circle kita nih. Sebenarnya gini ngobrol begini aja nih, gue dapat banyak masukan teman-teman. Jadi banyak dapat ilmu gini dari Ci Jesslyn ini. Ibaratnya kita ini manusia sebenarnya terbatas sama kadang-kadang kita tuh ada mind block ya. Yes. Ada circle yang kita cuma taunya lingkungannya gitu. Tiba-tiba kita dapat lagi referensi baru di sesuatu yang ini gue seneng banget nih kalau dapat sesuatu yang baru, something new nih, gue seneng banget gitu. Ibaratnya dapat sesuatu yang belum pernah kita dengar sebelumnya gitu. Nah menariknya nih kan Cici nih berarti tipe yang kalau misalnya lihat orang debat, tahu di mana lemahnya segala macam, atau juga tahu gimana mestinya next step seperti apa gitu. Nah kemudian ketika ketemu mendalami Islam misalnya gitu, sempet nggak nanya-nanya ke Ustadz beberapa hal yang menjadi pertanyaan Cici gitu ibaratnya, dan Ustadznya bisa, siapa tahu kan karena Ustadz kebanyakan bukan debater ya, gitu. Ketika ditanya dia bisa aja kalah gitu ibaratnya dari segi analogi, dari segi narasi gitu misalnya. Nah, karena saya udah lama banget berkumpul, saya udah lama banget pelayanan di gereja, from I'm very young, bahkan underage untuk bisa naik ke mimbar, saya udah di mimbar gitu loh. Jadi saya tuh udah mengerti konsep sebagai kayak istilahnya kayak penatua untuk ahli-ahli untuk agama itu. Saya sedikit anti karena why I'm a little bit anti terhadap itu, not because I hate or anything ya, but I know it's going to be your presumption. A human will hold a presumption, a motive, and their kayak inspirationalnya mereka apa, dan itu yang akan menciptakan informationnya mereka, knowledge-nya mereka. Itulah buah. Dia data plus asumsi plus doktrin plus semua inspirational and himself. Jadi kalau saya tanya, menurut saya dia akan mengcoverage from his side of view. Saya nggak mau ketemu Ustadz dari sebelum saya masuk Islam, saya nggak mau ketemu Ustadz karena saya sudah melihat saya ketemu pendeta itu seperti apa. Ustadz juga memang pemimpin dari agama di Islamnya, tapi akan kurang lebih karena sama-sama pemimpin, right? Logically like that. My logic works extremely dalam level yang ekstrim gitu loh. Saya pukul rata semua. Ini begini, itu juga pasti begitu kan? Jadi saya mencarinya adalah I related myself karena book knowledge, barang yang tertulis itu pertama we can prove it. Kita bisa cari pembuktiannya apakah data ini valid atau tidak. Kedua, di buku itu when they write it out, mereka tuh tidak punya motif untuk memberikannya kepada siapa, dan mereka tidak tahu pembacanya itu muka atau punya seperti apa. Ketika you ask a person, mereka pertama when they see you, mereka sudah buka assumption nih. Assumptionnya udah analyze. Langsung analyze. Mungkin data yang pertama A bisa dia berubah jadi B. Karena analyze-nya waduh, ini nih target market saya, istilahnya ini target market saya udah market B nih, bukan market A. Udah saya ganti nih biar masuk ke target market B. Sedangkan di sisinya saya, I want to search for the truth. So I don't want you to know who am I. Jadi I want you to just give me the whole information tanpa ada pengaruh dari kemanusiaan kita atau emosionalnya kita untuk motifnya kita. Jadi yang paling bagus sebenarnya buku. Read books, see YouTube, read books, ask from your friends yang kamu nggak tahu, random aja, random question kan. Terus kamu save, kamu kamu koleksi data, terus kamu samain. Oke nggak? Benar nggak? Nah setelah kamu udah benerin semuanya ini, kalau sudah di bukunya semua sudah benar dan menurut pemikiran kamu sudah oke nih, karena sudah ada bukti nih, pembukuan, buku-bukunya sudah ada, semua knowledge sudah terkumpul, sudah you make your decision, what do you want to do next? Menurut saya it's more effective because it's for me. For me, I don't like people assumption because I did that to people assumption gitu loh. I'm also a translator. Aku juga berusaha untuk membuat orang mengerti. So I know how the way they can make me understand or they can make me accept terutama new concept karena saya nggak punya dasar new conceptnya itu. Nah sekarang kalau misalnya saya punya dasar new concept kayak gini, ketika saya sudah syahadat lah, saya aja waktu itu saya nggak tahu syahadat tuh. Saya tahu harusnya mengucapkan itu, tapi maksudnya syahadat tuh kegiatan apa gitu kan? Apakah habis ucapin itu ada doa ini gitu yang panjang-panjang, saya aja masih nggak tahu kan. Tapi yang saya yakinkan adalah like this. Ketika saat itu adalah momen di hidup saya di mana saya tuh cukup
50% of me still want to hold God. But the other 50% of me bilang, ngapain sih lu mau punya Tuhan? Ya di sini masih perang ya. Iya, masih perang gitu kan. Tapi saat masih perang itu berarti masih ada will-nya. Will to salah satu sisi untuk win-nya tuh masih bisa. Jadi saat itu saya mikir separah-parahnya pun kalau misalnya saya pegang agama Islam pun and then ternyata Tuhannya salah, saya meyakinkan diri saya sendiri, lu tinggal mundur gitu loh. Kan lu balik lagi ke tanpa Tuhan kan. Nah kalau tanpa Tuhan tapi you don't want to hold Islam as well, nanti lu mesti cari lagi, lu pusing. Jadi I convince myself like that. Akhirnya saya mikir, dan terutama kayak begini, saat kita punya, saya mikir tuh emang salah sebenarnya. Nggak ada Tuhan tuh salah. Basicnya hati nurani ya, not from brain ya, without the logic ya. Tanpa Tuhan tuh salah. Nggak mungkin anything without creator. Even the child come from mother gitu loh. We must have our creator kan. Dan kalau kita nggak trust our creator itu udah salah. Itu udah kita udah gila banget ya. Jadi saya membiaskan di situ dan saya ngerti kayak goda-godaan pasti ada setan dan lain-lain yang membuat kita tuh males, repot kan, harus ganti-ganti agama. Belum lagi cerita maki-maki dari sebelah. Belum ya, benar. Itu belum ya. Belum ganti KTP juga belum kan. Ganti KTP juga dan lain-lain itu kan ribet ya. Tapi saya mikir like the things, kalau barang yang easy to be done itu biasanya hasilnya easy aja. Easy come easy go. Easy come easy go. Dia emang itu ada hard worknya, ada prosesnya. Kamu ikutin, there will be a results that wait for you. Gitu loh. Yes, I failed before. In Christian I failed. Saya kasih effort 100%, saya fail 100%. But it's fine, it's lesson gitu loh. It's life lesson for you, right? Even when it's a failure. Nah, jadi menurut saya nggak ada ruginya begitu. Dan saya mau mempersiapkan, jangan sampai nanti saya ke satu sisi di mana saya tidak mau memeluk agama apapun dan saya udah berkeras hati 100% nih. Udah tidak ada pergolakan. I cannot fix myself and nobody can fix me. Nah, that's why I hold Islam. Saya langsung hold Islam ya. Dan saat saya syahadat juga pun saya belum tahu cara sholat dan lain-lainnya. Dan bahkan kayak ngebaca kayak untuk ngaji dan lain-lain, ikro dan lain-lainnya saya masih belum tahu. Yang penting ya syahadat dulu, dipastikan baru saya belajar. Jadi kalau ada kenapa-napa, you going to be bound by the promise gitu loh. Sudah ada sumpah yang mengikat kamu. Jadi kamu tuh udah harus maju-maju terus begitu. Waduh. Ini banyak yang menariknya karena apa? Saya kan belum lama habis umroh ya. Kemudian naik ke Gua Hiro, itu tempatnya Rasulullah itu di kemudian pertama kali diangkat jadi nabi gitu ya. Itu kata pertama dari malaikat Jibril, nanti mungkin belajar di Islam itu adalah Iqra kan. Padahal beliau sendiri kan di situ dikisahkan sebagai orang yang nggak bisa baca sebenarnya kan. Iqra gitu. Saya tanya sama ustadz yang di situ, ibaratnya kan Iqra, ada tulisan apa emang di situ yang harus dibaca gitu? Nggak ada tulisannya. Jadi sebenarnya Iqra ternyata asli kalau kita di Indonesia kan bacalah gitu. Iqra, ridab gitu ya misalnya, bacalah gitu. Sebenarnya aslinya adalah menurut ustadznya ya, bisa aja mungkin dari point of view persepsi yang beda. Maksudnya apa? Katanya analyze this gitu. Lihat, pelajarin semua gitu. Read, baca nih semua keadaan nih. Analyze that. Hitung gitu, ukur segala macam, semua yang ada di depan. Dia kan waktu saat itu lagi gusar, kenapa Mekah itu keadaannya jadi jahiliyah segala macam gitu. Ukur semua, kalkulasi segala macam. Jadi read Iqra itu artinya bukan baca literally ABCD gitu ternyata, karena nggak ada tulisan yang harus dibaca saat itu. Jadi fahami gitu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi pada saat kamu belajar membaca, kamu akan jadi pintar. Tapi ingat, acuannya adalah Allah yang nyiptain semua yang kamu akan baca ini gitu. Jadi menarik banget ibaratnya. Wah, dari sini kemudian Cici mulai dari baca gitu kemudian. Menarik juga ya ibaratnya. Jadi memang ilmu itu didapat hanya dengan membaca ya. Membaca atau mendengar. Audio sonik juga bisa. Jadi ibaratnya kalau kita mendengar itu sebenarnya otak kita lagi baca gitu. Lagi analyze kan. Actually is a faster audio dibanding kecepatan mata. Kecepatan mata itu kan karena kita bisa capek. Itu kelemahan manusia. Kita tuh ada energinya ya. Iya, saya juga gitu. Lebih suka denger sih sebenarnya kalau baca. Audiobook soalnya kita nggak terlalu makan tenaga gitu. Tenaga ini somehow tuh lebih sakit. Kalau audiobook itu tuh kenceng dan kamu bisa speed up selama kamu mengerti ya. Iya, you can speed it up, dia langsung masuk istilahnya kayak skimming lah, 1 halaman 1 detik gitu. Benar. Kalau saya kan emang gampang ngantuk gitu. Kalau baca, kalau kurang tidur. Audiobook is very useful. Gitu. Jadi ibaratnya pada saat kita lagi dengerin, sebenarnya kita lagi inputting data kan gitu. Otak kita lagi baca nih apa aja yang ada di
Nah, Dan mungkin setelah when you input data, make sure to biasakan diri kita itu di-analyze dulu. Iya, Analyze sedikit diproses aja, dulu. berpikir sedikit aja. Because that's how our IQ can increase to gimana kapasitas otak kita berkembang dengan itu. Not just read gitu. Everyone can read, I'm sure. Tapi not everyone can think about analyze ini Yeah, apa sih analyze. maksudnya, kemudian Betul. apa sih, kata-kata sangkut ini pautnya. maksudnya apa begitu Betul. kan. Ini menarik ya. Saya dengar kisahnya waktu ke Felix itu masuk Islam itu. Dia kan kayak agak semi-semi debater sebenarnya kan. Hampir semua orang didebatin sama dia kan gitu. Ya orangnya logik banget kan gitu kan. Kemudian ketemu sama Ustadz Fatih yang bukan debater dia cuma mengacu kepada Quran dan hadis saja. Di luar itu dia nggak apa namanya utarakan gitu. Tapi kena gitu ibaratnya. Jadi sebenarnya nggak perlu jadi seorang debater teman-teman ya. Kalau misalnya mempelajari kebenaran, berarti put aside dulu untuk cari pembenaran, berarti kan itu.